Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Para sahabat dan para pemirsa media Gema Islam yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya. Di hari yang penuh berkah ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali dalam program Maktabah Salafiyah setelah kita melaksanakan salah satu ibadah yang sangat agung, yaitu sholat Jumat berjamaah bagi para laki-laki tentunya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang sangat besar kepada kita semua, di mana hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa memperbanyak beramal soleh, melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, serta orang-orang yang mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, di siang yang berbahagia ini tentunya kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Kaifa Takunu Miftahan lil Khairi. Bagaimana caranya agar kita mampu untuk membukakan pintu kebaikan untuk saudara kita. Setiap kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melakukan kebaikan. Tapi tentunya tidak sampai di situ. Seorang muslim harus berharap kepada Allah, selain daripada dia mampu untuk melakukan kebaikan, dia pun harus berharap kepada Allah agar dia mampu mengajarkan, agar dia mampu membukakan pintu kebaikan untuk saudaranya. Kalau hari ini Allah berikan kemudahan kita untuk melakukan amal soleh, kita diberikan kemudahan untuk melakukan sholat, maka tentunya kita dianjurkan untuk mengajak keluarga kita, mengajak saudara-saudara kita untuk melakukan sholat. Kalau hari ini Allah berikan kemudahan kita untuk bersedekah, maka tentunya kita berharap pada Allah agar Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk kita mampu mengajak saudara-saudara kita bersedekah. Maka itu tentunya yang diharapkan bagi setiap muslim. Karena tentunya Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya, innama mathalul mu'min kan nakhlati. Jadi perumpamaan seorang muslim itu bagaikan pohon kurma. Dan para ulama menjelaskan, memberikan beberapa faidah tentang hadis ini, ya. Kenapa orang beriman itu disepertikan seperti pohon kurma? Karena tentunya pohon kurma itu dari akar sampai buahnya bisa bermanfaat, bisa kita manfaatkan. Nah, orang beriman harus seperti itu. Kalau Allah berikan kemudahan untuk beramal soleh, tentunya dia juga harus bisa mengajak atau membukakan pintu kebaikan untuk saudaranya. Nah, kitab ini tentunya kitab yang sangat ringkas yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Nah, tapi tentunya dari ringkasan kitab ini kita banyak sekali mendapatkan faidah, mendapatkan ilmu, tata cara untuk kita mampu membukakan pintu kebaikan untuk saudara kita. Oleh karena itu, ya, kita masuk ke poin yang ke-13 atau Al-Miftah Ats-Tsalis Asyar, kunci pembuka pintu kebaikan yang ke-13. Qala al-muallif hafizahullahu taala, al-amru ats-tsalis asyar abwabul khairi mutatabi'ah. Perkara yang ke-13 atau kunci yang ke-13 untuk kita mampu membukakan pintu kebaikan untuk saudara kita, yaitu abwabul khairi mutatabi'ah. Kita harus yakini bahwasanya pintu kebaikan, amal soleh itu mutatabi'ah, satu dengan yang lainnya saling mengikuti. Atau mungkin lebih mudahnya dibahasakan abwabul khairi katsirah. Pintu kebaikan itu banyak. Ya, banyak, bermacam-macam. Nah, oleh karena itu di dalam kitab ini ada 16 kunci yang disebutkan, yang dipaparkan oleh Syekh Abdul Razak. Dan kita masuk ke kunci yang ke-13. Berarti menyisakan
Ya, 3 lagi. Nah, kenapa di poin 13 ini Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad memberikan judul Abwabul Khairi Mutatabi'ah. Pintu-pintu kebaikan itu satu dengan yang lainnya saling mengikuti. Dah, dari poin 1 sampai poin ke-12 Syekh Abdul Razak memberikan contoh-contoh, ya, memberikan contoh-contoh tentang amalan soleh yang kalau kita kerjakan itu bisa membukakan pintu kebaikan untuk saudara kita. Nah, di poin 13 Syekh Abdul Razak menguatkan sebelum mengakhiri kitab ini. Artinya apa yang dijelaskan dari poin 1 sampai poin 12, ya, itu bisa dilakukan oleh siapa aja tergantung kemampuannya. Ya. Oleh karena itu di poin 1 sampai 12 itu amal soleh disebutkan contoh, ya, al-hirsu ala nasyil khair, berusaha untuk menyebarkan kebaikan, kemudian berteman dengan orang-orang soleh. Kemudian mudawamah fit taatillah, konsisten istiqomah dalam mentaati Allah. Nah, jadi ada pilihan di situ. Ini menunjukkan siapa saja yang melakukan salah satu pembuka pintu kebaikan itu, maka tentunya Allah pun akan memudahkan untuk dia membukakan pintu kebaikan yang lainnya. Nah, ambil contoh di poin ke-7. Ya, Syekh Abdul Razak memberikan contoh murafaqatul akhyar wa mujalatus sholihin. Berteman dengan orang-orang baik dan duduk bersama orang soleh. Nah, kalau kita mampu untuk membukakan pintu kebaikan itu dari poin yang ini, berteman dengan orang-orang soleh, duduk bersama orang-orang baik, maka Allah pun akan memudahkan untuk kita mampu membukakan pintu kebaikan dengan cara yang lain. Maka disebut abwabul khair mutatabi'ah. Jadi para ulama itu tidak sembarangan untuk menuliskan judul per judul. Poin-poinnya itu ada korelasi keihsan dan ya, ada filosofinya, korelasi dengan bab-bab berikutnya. Nah, tentunya bagaimana kita memahami karya para ulama seperti itu dengan cara mentelaah, mentadaburi poin demi poinnya. Ya, maka menunjukkan bahwasannya pintu kebaikan itu banyak, bukan satu. Kalau antum mampu mungkin untuk berteman, duduk bersama orang-orang soleh, lakukan itu. Saya tidak mampu untuk membukakan pintu kebaikan dengan cara yang ini, tapi saya mampu yang ini. Laksanakan yang kita mampu. Nah, setelah kita mampu melaksanakan perkara itu, Allah akan mudahkan. Allah akan bukakan pintu yang lainnya dengan cara yang lain. Makanya disebut abwabul khair mutatabi'ah. Pintu-pintu kebaikan itu satu dengan yang lain saling mengikuti, akan saling memudahkan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena pintu kebaikan amal soleh itu banyak, bukan satu. Nah, oleh karena itu kita mampu yang mana untuk membuka pintu kebaikan? Pasti di antara salah satu amalan soleh itu kita mampu untuk melaksanakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Manusia itu berbeda-beda kemampuannya. Oleh karena itu amalan soleh itu bukan satu. Ada sholat, puasa, zakat, sedekah, apalagi? Banyak sekali ya. Kenapa di dalam syariat ini amal soleh banyak? Zikir, doa. Karena Allah tahu kemampuan manusia untuk mengkonsistikan, ya, untuk mengistiqomahkan suatu amalan itu berbeda-beda. Ada yang dia istiqomah dalam sholatnya. Sholat wajibnya jelas, kalau sholat wajib semuanya harus. Ada yang dia kuat sholat sunnah, sholat tahajudnya, sholat duhanya. Ada yang tidak mampu. Kalau sholat tahajud ngantuk, ya tidak dipaksa, tidak wajib. Nah, dengan cara yang lain, dengan amal soleh yang lain, dengan puasa, istiqomah puasa. Tapi dia tidak istiqomah dalam sholat sunnahnya, tapi istiqomah dalam puasa sunnahnya. Ada yang tidak mampu puasa sunnah, ada yang tidak mampu puasa sholat sunnah, sholat tahajud. Ada jalan yang lain, sedekah. Dia punya harta, tapi fisiknya lemah, ya, ngantukan, ya. Akhirnya ada jalan yang lain. Capek kerja, ada yang lain. Rezekinya banyak, sedekah, istiqomah dalam sedekah. Nah, tapi biasanya ketika kita istiqomah dalam suatu amalan, Allah akan mudahkan untuk kita istiqomah menuju amalan yang lainnya. Kalau sholat kita istiqomah, kemudian Allah terima sholat kita, maka insya Allah Allah akan mudahkan untuk kita melakukan amalan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, ada satu perkataan
dari seorang ulama bernama Ibnu Hajar Al-Haythami. Nah, beliau mengatakan, min alamati qabulil amal an yuwafiqallahu amal ba'dahu. Salah satu tanda, ciri amalan seorang hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hamba tersebut untuk beramal setelahnya. Kalau seandainya Ramadan kita, puasa kita, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka setelahnya pun kita akan mudah untuk melaksanakan, mengistiqomahkan salat. Ini salah satu ciri tanda amalan kita diterima. Ya, makanya yang namanya kebaikan itu mutatabi'ah, saling mengikuti. Saling mengikuti. Makanya para ulama tadi salah satunya perkataan Ibnu Hajar Al-Haythami, salah satu tanda diterimanya amal, Allah akan memudahkan seorang hamba tersebut untuk beramal setelahnya. Jadi kalau kita beramal ya hanya sekali. Nah, contoh mungkin sebentar lagi bulan Ramadan, membaca Al-Quran hanya bulan Ramadan saja, bagus, dapat pahala. Sholat, puasa, ya sholat rajin ke masjidnya di bulan Ramadan, bagus. Ya, tapi tujuan ibadah bukan itu. Puncak daripada bukan di Ramadan, bukan. Ya, ibadah itu setiap saat, setiap waktu. Jadi kalau setelah Ramadan kita mudah untuk sholat berjamaah, maka insya Allah itu pertanda amal soleh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Abdul Razak ini memberikan judul Abwabul Khair Mutatabi'ah setelah menjelaskan beberapa amalan soleh yang membukakan pintu kebaikan. Kalau kita bisa melakukan beberapa amal soleh yang Syekh Abdul Razak paparkan di poin-poin sebelumnya, maka akan memudahkan kita untuk melakukan amalan soleh yang lainnya, sehingga kita pun mampu membukakan pintu kebaikan untuk saudara kita dari jalan yang lain. Nah, ya. Lihat kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, inna abwabal khairi mutatabi'atun man futiha lahu minha babun ya tafattahat lahu abwabun wa hadhi min ni'matillah wa ahlul ilmi yaqulun innal hasanat tunadi ukhtaha wa tad'uha. Bahwasannya pintu kebaikan itu satu dengan yang lainnya akan saling mengikuti. Atau inna abwabal khairi katsirah. Bahwasannya pintu kebaikan, amalan soleh itu banyak. Barang siapa yang Allah mudahkan, Allah bukakan baginya pintu kebaikan, maka ini merupakan kenikmatan yang sungguh besar. Dan ahlul ilmi, para ulama mengatakan innal hasanat tunadi ukhtaha wa tad'uha. Bahwasanya kebaikan itu akan menyeru kepada kebaikan yang lainnya. Apa maknanya? Maknanya innal hasanat tuladu, ya, tuladu ukhtaha wa tad'uha. Kebaikan itu akan melahirkan kebaikan. Kalau kita melakukan kebaikan dan Allah terima kebaikan kita, itu akan melahirkan yang namanya kebaikan. Ya, kalau sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan kebaikan. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Ya. Kalau sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan melahirkan kebaikan yang lainnya. Ya, artinya apa? Kebaikan dengan kebaikan itu silih bergantian. Ya. Kalau kita melakukannya dengan ikhlas. Kalau kita melakukannya dengan ikhlas. Sebagai contoh, kita ini hidup bersosialisasi dengan masyarakat, dengan manusia yang lainnya, berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Ya. Satu kebaikan yang mungkin sepele, ringan, mudah untuk kita lakukan. Tapi terkadang bagi sebagian manusia susah. Apa kira-kira? Semua kita mampu untuk melakukan itu. Ini kebaikan. Bahkan kebaikan ini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang sangat ringan, sangat mudah kita lakukan. Tapi untuk sebagian manusia susah untuk melakukannya. Senyum. Ya, kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah menyepelekan suatu kebaikan. Walau antal qabi wajhi ahika talqin. Walaupun itu hanya melemparkan senyuman kepada saudaramu, ini kebaikan. Coba kalau kita lakukan, bertemu, bertukar sapa dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan muka yang ceria, senyum. Ini kebaikan. Pasti akan melahirkan kebaikan. Apa? Akan tumbuh kasih sayang. Satu dengan yang lainnya akan memberikan hadiah. Masya Allah, dia senyum sama saya. Oh,
kalau orang seperti ini insya Allah orang baik ya. Kemudian akhirnya akan melahirkan kebaikan, silaturahmi setelah itu ya, kemudian memberikan hadiah setelah itu, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya luar biasa ya, luar biasa. Maka setiap kebaikan itu akan melahirkan kebaikan. Nah, ini menunjukkan Kak Ihsan dan para pemirsa bahwasanya kebaikan itu banyak, pintu kebaikan itu banyak. Jangan pernah beranggapan ya kebaikan itu hanya sholat saja. Memang sholat itu kebaikan, ibadah yang paling agung. Tetapi bukan sholat saja, karena Nabi tidak mengajarkan kepada kita hanya sholat. Ada sedekah, ada birrul walidain, ada jihad, dan yang lainnya. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya, bahwasannya surga itu ada 8 pintu. Nah, ini pernah kita bahas di poin sebelumnya tentang berkaitan dengan kenikmatan surga dan neraka. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, surga itu ada 8 pintu. Berarti menunjukkan kenapa surga ada 8 pintu. Kenapa enggak 1 pintu? Padahal 1 pintu cukup ya, semuanya juga bisa masuk. Kenapa harus 8 pintu? Walaupun kita tidak boleh banyak bertanya, karena itu kenapa emang dari sana, dari Nabi seperti itu, kita harus ta'abbud, harus percaya yakin. Ini perkara gaib, kita percaya ada 8. Tidak boleh seorang muslim tidak boleh banyak bertanya kenapa 8, kenapa tidak 7, kenapa tidak 100 saja ya. Nah, ini bukan ranah kita untuk memprotes apa yang disabdakan oleh Nabi, karena itu wahyu dari Allah. Tetapi kita boleh bertanya untuk mengambil hikmah dan ibrah. Kenapa 8? Kenapa enggak 7? Nah, itu. Kenapa 8? Ini menunjukkan surga pintunya ada 8, menunjukkan amalan soleh itu banyak. 8 pintu itu, 5 pintu rukun Islam. Pintu syahadat, pintu sholat, pintu zakat, pintu puasa, pintu haji. Berarti tersisa berapa? 3. Apa nih kira-kira yang 3 ini? Pintu sedekah, pintu jihad, pintu birrul walidain, 8. Nah, berarti menunjukkan amalan-amalan yang tadi dijadikan sebagai pintu surga ini amalan yang agung. Ya, puasa berarti agung. Birrul walidain berarti amalan yang sangat agung. Jihad amalan yang agung. Nah, berarti menunjukkan bahwasannya setiap manusia berbeda-beda kemampuannya untuk mengistiqomahkan dalam ibadah, dalam kebaikannya. Tadi saya sampaikan, ada yang memang dia tidak punya harta, tapi fisiknya kuat. Rajin berpuasa. Nah, bisa dipanggil nanti masuk ke pintu puasa. Ada yang dia tidak punya uang, kemudian fisiknya lemah. Ya, kalau tidak makan pagi pingsan mungkin, capek, asam lambung. Tapi dia kuat untuk sholat. Dia istiqomahkan untuk beribadah sholat. Ada yang enggak, sholatnya hanya sholat wajib saja, sholat sunnah tidak, puasa sunnah tidak, tapi punya harta. Nah, tapi punya harta. Nah, maka dia istiqomahkan untuk bersedekah. Ada yang tidak punya harta, tidak ini, tapi luar biasa birrul walidainnya, berbakti kepada kedua orang tuanya luar biasa. Maka istiqomah dalam birrul walidain. Ya. Nah, menunjukkan bahwasanya setiap kita ini kemampuannya di dalam istiqomah dalam beribadah itu berbeda-beda. Tidak apa-apa. Nah, kita akan dipanggil. Ini menunjukkan abwabul khair katsirah mutatabi'ah. Pintu kebaikan itu banyak. Silahkan. Ya, para pemirsa mampu mendawamkan istiqomah, membukakan pintu kebaikan lewat yang mana? Kita mampu untuk membuka pintu kebaikan dari sholat, mengajak sholat, silahkan. Dalam hal puasa, silahkan. Dalam bab sedekah, silahkan. Nah, kemudian dalam Al-Quran juga disebutkan wa inna jahannama la mau'iduhum ajmain laha sab'atu abwab. Neraka jahanam juga sama, punya banyak pintu. Ada berapa? 7. Ini menunjukkan pintu keburukan juga banyak. Ada orang yang mendawamkan keburukannya dengan apa mungkin ya, keburukan dengan berzina mungkin. Ada yang mencuri, ada yang macam-macam. Ya, macam-macam. Ya. Tapi poin pentingnya, siapa yang bisa mendawamkan dalam satu ibadah, insya Allah Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan untuk dia mampu melakukan kebaikan-kebaikan yang lain dan mampu membukakan pintu kebaikan dari pintu yang lain. Bahkan kita tahu ya, ketika ada sebagian sahabat
datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ini disebutkan dalam hadis. Ya, hadis ini sangat masyhur sebenarnya. Mungkin sebagian para pemirsa juga sering mendengar hadis ini dan sering disampaikan oleh sebagian para guru. Ya, ja'a ashab atau ja'a fuqara sahabah. Sebagian fakir sahabat datang, orang yang fakir, miskin di antara para sahabat. Karena tidak semua sahabat fakir, tidak semua sahabat juga kaya. Kemudian para sahabat yang fakir ini datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengadu. Apa bentuk aduan mereka? Bukan masalah yang mungkin dianggap besar. Mereka mengatakan dahaba ahlud duthur bil ujur. Dahaba ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, penduduk duthur itu telah berlalu dengan pahala-pahala yang banyak. Padahal kata mereka, yusalluna kama nusolli. Mereka sholat sama seperti kami sholat, 5 waktu. Wa yasumuna kama nusum. Mereka juga puasa seperti kami puasa. Wa yatasaddaquna kama natasaddaq. Mereka juga bersedekah, kami juga bersedekah. Tapi mereka itu membawa pahala yang banyak. Kita iri. Nah, ini bentuk hamasah para sahabat. Ketika ada orang yang melebihi ya dari segi pahalanya, mereka iri ya. Kita hari ini kan kadang udahlah, biarin aja dia sholat tahajud ya, saya mah santai aja. Dia beriman, nggak apa-apa ya. Ada kalau para sahabat tidak seperti itu. Masya Allah. Jadi ghibthahnya itu rasa cemburu terhadap keimanan ketakwaannya luar biasa. Nah, maka Rasul mengatakan, ya memang mereka orang-orang yang kaya. Ya pergi dengan banyak pahala dengan harta mereka. Kalian tidak punya harta. Tapi bukan berarti kalian tidak bisa mendapatkan pahala yang banyak sebagaimana mereka. Maka Nabi mengatakan, alaysa fi kulli tahlilatin shadaqah. Bukankah setiap tahlil la ilaha illallah itu ada sedekah? Ketika kalian ya berdoa kepada Allah, berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ada sedekah. Ada pahala. Wa fi kulli tahmidatin shadaqah. Setiap alhamdulillahi rabbil alamin itu juga sedekah. Ya. Wa fi kulli takbiratin. Setiap takbir kalian Allahu akbar itu ada sedekah. Nah, ini menunjukkan kalau kalian tidak mampu untuk bersedekah, tidak punya harta, tidak apa-apa. Kalian pun masih bisa untuk mendapatkan kebaikan, untuk bisa beramal soleh, untuk bisa membukakan pintu kebaikan dengan cara kalian. Kalau mereka dengan cara harta mereka, kalian tidak perlu dengan harta kalian. Dengan apa? Dengan zikir kalian. Kalian bisa bersedekah karena pahalanya besar. Karena pahalanya besar. Nah, ini menunjukkan abwabul khair katsirah wa mutatabi'ah. Ya, yang namanya pintu kebaikan itu saling mengikuti, kemudian banyak. Ya, banyak. Nah, maka dari poin ini timbul pertanyaan untuk kita semua. Ya, untuk para pemirsa ya yang menonton itu harus ada timbul pertanyaan. Kalau tadi kita sampaikan, untuk apa Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak syariat, memberikan banyak amal soleh kepada kita. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada sedekah. Yang pertama, Allah tahu kemampuan seorang hamba berbeda-beda di dalam ya mengistiqomahkan suatu ibadah. Yang kedua, kita ini nanti akan masuk surga, insya Allah. Kalau kita meninggal dalam keadaan beriman, pasti masuk surga, pasti. Kita ini masuk surga itu menurut sebagian para ulama. Menurut sebagian para ulama ada yang mengatakan bukan karena amal soleh kita. Ya, walaupun ada sebagian ulama mengatakan alasan Allah memasukkan kita ke dalam surga adalah gara-gara amal soleh kita, gara-gara sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, silaturahmi kita, dan amal-amal soleh yang lain. Tapi sebagian para ulama mengatakan yang menjadikan kita masuk surga bukan amal soleh. Lah, untuk apa? Nabi mensyariatkan kepada kita sholat, zakat, puasa. Kalau tidak menjadikan kita masuk surga. Betul. Nah, ini kan timbul pertanyaan. Betul. Nah, tapi mohon didengarkan dengan seksama ya sampai akhir ini. Ya. Jangan diambil setengah-setengah ya. Karena Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh para sahabat di dalam Sahih Muslim, di kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Qoribu wasaddidu, kata Nabi Muhammad SAW. Qoribu wasaddidu. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam beramal.
Fa in ahadakum la yanju bi amalihi. Karena salah satu di kalian itu tidak akan selamat, tidak akan Allah masukkan ke dalam surga karena amalnya. Maka para sahabat kaget, sontak bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Walaupun engkau ya Rasulullah, wala ana. Walaupun aku. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Kecuali Allah berikan rahmat kepada orang tersebut. Nah, para ulama ketika mentafsirkan, memaknai hadis ini, menyimpulkan bahwasannya yang menjadikan kita masuk surga bukan amal soleh, tetapi rahmat dan karunia Allah, kasih sayang Allah. Kenapa? Sampai Nabi mengatakan wala ana, walaupun saya nggak menjadikan aku masuk surga, itu karena amal saya, tapi karena rahmat dan kasih sayang Allah. Coba kita berpikir dari kesimpulan sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya kita masuk surga bukan karena amal soleh kita, tapi karena karunia dan kasih sayang Allah. Saya kira amalan yang wajib kita laksanakan di setiap harinya tidak banyak. Yang wajib ya, yang wajib apa? Sholat 5 waktu. Puasa yang wajib 1 tahun 1 kali. 1 bulan ya, yang puasa Ramadan itu. Zakat pun yang wajib zakat fitrah. Kalau punya usaha ada urut tijarah. Tidak banyak. Ya, banyakkan perkara sunnah daripada yang wajib. Ini menunjukkan mana mungkin surga yang begitu indah, begitu nikmat, di dalamnya ada sungai, di dalamnya ada buah-buahan, di dalamnya ada bidadari, ada segala kenikmatan, dibandingkan dibayar dengan amalan soleh kita yang sholat 5 waktu saja. Berapa waktunya? Kan gak sebanding. Nah, ini kenapa para ulama mengatakan seperti itu. Jadi bukan amal, tapi kasih sayang Allah, rahmat Allah. Kalau dibandingkan dengan amalan kita yang wajib kita laksanakan, kemudian kita masuk surga, nggak sebanding. Memang tidak sebanding, Kak Ihsan dan para pemirsa. Bayangkan kenikmatan surga, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar. Yang nggak pernah terbesit di hati, nggak pernah terdengar di telinga, nggak pernah dilihat oleh mata. Ya, kemudian dibayar dengan amalan soleh kita yang mungkin kita sering melakukan kesalahan, terkadang juga yang wajib kita tidak laksanakan. Maka tidak seimbang, tidak sebanding. Tapi rahmat Allah lah yang luar biasa. Rahmat Allah lah yang luas. Kasih sayang Allah yang begitu mendalam kepada kita, yang menjadikan kita masuk surga. Nah, para ulama mengatakan amal soleh untuk apa? Amal soleh itu untuk menentukan di mana kita akan berada. Di tingkat berapa kita akan berada. Karena surga itu ada 100 tingkatan. Ada 100 tingkatan. Nah, kita di tingkatan berapa? Kita 199, 70, 60, 40. Itu yang menentukan adalah amal soleh kita. Tapi kita masuk surga menurut sebagian para ulama itu bukan karena amal soleh, tapi karena rahmat dan kasih sayang Allah. Apalah amal soleh kita yang hanya sedikit, terkadang kita juga tidak melakukan hal-hal yang wajib, kemudian ya amal soleh itu membayar yang namanya kenikmatan surga, tidak seimbang, tidak sebanding. Nah, jadi ya, tetap kita itu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita beriman kepada Allah, Allah akan masukkan ke dalam surga. Dan selama kita berusaha untuk memperbanyak beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan akan menempatkan kita di tempat yang paling tinggi. Mudah-mudahan bisa masuk ke surga Firdaus. Ya. Jadi ya seperti itu ya. Abwabul khair mutatabiyah. Di sini mu'alif Syekh Abdul Razak menukil ayat dalam surat Ar-Rahman. Ayat ini masyhur. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan suatu kebaikan melainkan kebaikan. Artinya apa? Bisa dipahami tidak ada kebaikan melainkan melahirkan kebaikan. Ya, melainkan melahirkan kebaikan. Ya, jadi kebaikan tidak akan melahirkan yang namanya keburukan. Sebagaimana keburukan, kebohongan akan melahirkan kebohongan yang berikutnya. Jadi bukan berarti ya saya boleh melakukan keburukan, tidak apa-apa, sebagai manusia saya harus melakukan kesalahan. Ya, tetapi berusaha berupaya untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena Allah akan mudahkan untuk kita melakukan kebaikan yang lainnya. Maka disebut hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan pula. Tidak ada kebaikan melainkan melahirkan yang namanya kebaikan. Dan tidak ada keburukan melainkan melahirkan yang namanya keburukan. Maka Nabi Muhammad SAW
menggambarkan suatu kebaikan akan melahirkan kebaikan. Apa? Wa inna sidqa wa innal birra yahdi ila sidqa, kata Nabi. Adapun kebaikan itu akan melahirkan kejujuran. Ya. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan kedustaan itu akan melahirkan keburukan. Nah, ini kan digambarkan oleh Nabi. Kalau orang itu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan melahirkan kebaikan. Kalau tidak jujur, akan melahirkan yang namanya kefajiran, kefasikan, keburukan. Nah, tentunya di sini mu'allif tidak, di poin ini tidak menukil banyak ayat ataupun hadis, tapi di sini mu'allif lebih menekankan dari apa yang dijelaskan dari poin 1 sampai poin 12 berkaitan dengan macam-macam pembuka pintu kebaikan. Artinya apa? Di poin 13 ini bahwasannya pintu kebaikan itu satu dengan yang lainnya akan mengikuti. Kalau kita mampu untuk membukakan pintu kebaikan dengan cara yang ini, maka lakukan. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan orang tersebut ketika melakukan satu kebaikan, ya, maka Allah akan mudahkan untuk melakukan kebaikan yang lainnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, para sahabat dan para pemirsa media agama Islam yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah akan melanjutkan ke poin yang ke-14 dari pembahasan kitab Kaifa takunu miftahanil khairi. Qala al-muallif hafizallahu taala al-amru ar-rabi' ashar la tahqiranna ma futiha ala ghairika min abwabil khair. Kunci yang ke-14 untuk kita mampu membukakan pintu kebaikan untuk orang lain adalah jangan pernah menyepelekan. Ya. Jangan pernah menyepelekan kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang lain. Ya. Tentunya ketika Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan, kemudian Allah berikan kemudahan kita untuk membukakan pintu kebaikan untuk orang lain, maka kita pun tidak boleh menyepelekan sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh saudara kita. Ataupun kita menyepelekan pintu-pintu kebaikan yang dibuka oleh saudara kita, sekecil apapun. Ya, terkadang mohon maaf, ada di antara kita yang Allah mudahkan untuk kita bersedekah. Ya, dengan sedekah yang luar biasa, dengan harta yang banyak. Ketika melihat saudara kita yang mungkin juga bersedekah, tapi hanya sedikit sedekahnya, mungkin 10.000, 50.000, kita biasa sedekahnya jutaan, miliaran. Kemudian kita melihat saudara kita, Allah mudahkan dia bersedekah, tapi mungkin tidak banyak. Maka ingatlah tahkiran. Jangan pernah menyepelekan kebaikan yang saudara kita lakukan. Ya, kenapa? Karena dia pun sama ingin membukakan pintu kebaikan untuk saudaranya. Nah, maka mu'allif mengatakan, anta futiha alaika bisyam wa akhar futiha alaihi bi khidmatil Islam wa bi a'malin jamilatin qad la taraha syai'an fi maqabil qiyamik aw siyamika aw sadaqatik wa qad takunu a'malul akhar a'dham min a'malika wa ajalla indallahi subhanahu wa ta'ala. Kamu dibukakan pintu kebaikan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah puasa. Kita dimudahkan contohnya di dalam masalah puasa. Mudah sekali kita untuk melakukan yang namanya puasa sunnah. Dibanding saudara-saudara kita yang mungkin tidak mampu untuk berpuasa, badannya lemas, ya loyo. Kemudian kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk berpuasa. Dan kita membukakan pintu kebaikan dari jalan puasa ini. Dan yang lain mungkin mudah untuk melakukan suatu amalan yang kita tidak mampu. Contoh, mungkin orang lain mudah untuk bersedekah. Tapi kita tidak mampu untuk bersedekah, kita mampu puasa. Maka hargai amal soleh yang dilakukan oleh saudara kita. Jangan pernah disepelekan. Ya, jadi jangan sampai ada kata-kata ya, kepada saudara kita yang mengecilkan amalannya. Nah, ini tidak boleh. Karena tadi kita sampaikan kemampuan manusia dalam mendawamkan, mengistiqomahkan suatu ibadah berbeda-beda. Ada yang diberikan kemudahan bersedekah, ada yang diberikan kemudahan untuk sholat. Ya, maka selama itu membantu Islam, maka kita hargai. Makanya ini ada kisah pada zaman Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Inna akhwainani fi ahdi Rasulillah SAW kana yahtarifu alal akhar. Jadi ada dua orang laki-laki di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka salah satu di antara mereka mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa?
Dia mengadu, "Ya Rasulullah, aku duduk bersama engkau, menuntut ilmu bersama engkau. Sedangkan saudaraku yang satu, itu tidak serajin aku. Tidak serajin aku duduk bersama engkau. Dia kerjaannya berdagang di pasar, ya, di ladang. Ya mungkin kalau hari ini kerjanya di sawah, macul. Yang satu di pasar dagang. Nah, maka dia mengeluhkan itu. Kenapa? Apakah Rasulullah mengatakan ajak saudara kamu untuk senantiasa duduk bersama aku? Tidak. Rasul mengatakan la'allaka turzaqu bih. Apa artinya la'allaka turzaqu bih? Mudah-mudahan engkau diberikan rezeki melalui orang tersebut. Nah, ini menunjukkan bukan berarti Rasul mengapresiasi orang yang senantiasa berdagang terus tidak pernah menuntut ilmu. Ya, bukan. Tapi Rasul tahu untuk membangun Islam ini diperlukan yang namanya banyak komposisi. Ada yang nuntut ilmu mungkin, ada yang ke masjid, ada yang ke pasar, tidak apa-apa. Bukan berarti tidak ke masjid. Tapi ketika saudara kita berdagang, kita tidak tahu mereka berdagang mencari harta untuk apa. Pertama untuk kehidupan, karena wajib bagi kita untuk mencari maisha. Yang kedua kita tidak tahu, bisa jadi hartanya yang dia kumpulkan itu untuk membangun masjid. Bisa jadi sebagian hartanya disodakohkan untuk mensukseskan kajian. Ya, bisa jadi sebagian hartanya didonasikan untuk saudara kita yang butuh. Kita tidak tahu. Maka Rasul mengatakan la'allaka turzaqu bih. Mudah-mudahan kau diberikan rezeki melalui orang tersebut. Ya, maka Islam ini dibangun bukan hanya, mohon maaf ya, kalau semuanya jadi penceramah semuanya, ya, maka Islam ini tidak akan berjalan semestinya. Mohon maaf hari ini kita di MGI TV ini, saya butuh orang yang bisa video. Kemudian saya juga butuh Kak Ihsan untuk jadi MC berbicara. Kemudian ada yang edit video. Ya kalau semuanya jadi penceramah, kita hari ini tidak bisa mendengarkan live streaming kajian. Jadi tidak pernah menyepelekan saudara kita. Contoh dalam suatu lembaga, di dalam lembaga itu ada yang namanya guru, tenaga pendidik, ada yang namanya office boy-nya, ada yang bagian dapurnya, ada yang bagian bersih-bersihnya. Nah, maka untuk para guru itu tidak boleh menyepelekan, dia hanya seorang tukang bersih-bersih saja, dia hanya tukang dapur yang menyiapkan makanan. Tidak. Bisa jadi kita kuat, para guru hari ini kuat, bisa berdakwah itu gara-gara apa? Gara-gara sesuap nasi yang kita makan, kita suapkan ke mulut kita. Karena siapa? Karena tukang-tukang dapurnya. Bisa jadi kita nyaman ke kamar mandi, siapa yang membersihkan? Tukang cleaning service-nya, maka berpahala, jangan pernah siapa. Nah, hari ini para pemirsa bisa mendengarkan live streaming, bisa melihat hasil. Gara-gara siapa? Gara-gara saudara kita yang mampu untuk berikan. Nah, tadi bagian kameranya, bagian edit videonya itu kan kita juga harus bersyukur. Jadi tidak boleh menyepelekan kebaikan yang dilakukan saudara kita walaupun sekecil apapun. Walaupun sekecil apapun. Bisa jadi yang kita anggap itu sepele, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi besar. Kenapa? Niatnya, ketulusan hatinya. Bisa jadi amalan kita yang kita lakukan lebih besar daripada dia, tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala kecil. Makanya Abdullah bin Mubarak mengatakan, ya rubba amalin sogirin tu'adzibhun niyah. Bisa jadi amalan yang kecil itu berarti besar di sisi Allah, pahalanya besar di sisi Allah. Kenapa? Karena niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusoghirhun niyah. Bisa jadi amalan yang besar itu menjadi kecil di sisi Allah. Kenapa? Karena niatnya tidak ikhlas. Oleh karena itu kalau kita melihat daripada potret sejarah para sahabat itu berbeda-beda. Ada yang tangkas dalam berperang, Khalid bin Walid. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan para sahabat tangkas berperang. Ada yang dia hafalan hadisnya luar biasa. Kemanapun Rasul pergi diikuti untuk belajar. Abu Hurairah bisa meriwayatkan 5.000 hadis lebih. Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, dan tidak semuanya seperti Abu Hurairah. Ada yang tidak meriwayatkan hadis, ada yang meriwayatkan satu hadis, ada yang Masya Allah
dalam masalah berniaga, berdagang pintar. Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat yang lain. Jadi berbeda-beda. Sehingga Islam ini kuat. Kenapa? Satu dengan yang lainnya saling mengokohkan. Yang satu dari ilmunya, yang satu dari ekonominya, yang satu dari taktik berperangnya kuat. Maka mereka tidak pernah menyepelekan dari amalan-amalan yang teman-temannya lakukan, walaupun itu kecil. Ya, makanya tadi Rasulullah SAW tidak mengatakan suruh temanmu untuk datang bermajelis, tapi mengatakan la'allaka turzaqu bih. Mudah-mudahan engkau diberikan rezeki melalui orang tersebut. Maka apapun amalan yang dilakukan oleh saudara kita, walaupun itu kita anggap kecil, maka kita harus hargai. Bisa jadi dengan amalan yang ringan itu Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kebaikan yang lebar ya dari jalan tersebut. Maka la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Walau antal qabi wajhi katolkin. Walaupun hanya senyuman yang dilemparkan ke wajah kamu. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kita hari ini membutuhkan banyak keahlian. Ya, banyak keahlian. Kalau mungkin dulu berbicara ya ilmu ekonomi, hari ini jelas ya orang-orang Islam itu membutuhkan yang namanya ilmu, butuh yang namanya para pengusaha yang nantinya mungkin membantu untuk dakwah Islam ini. Hari ini teknologi tidak bisa dipisahkan. Hari ini teknologi dengan yang namanya Islam. Kita butuh orang-orang yang mahir untuk ya mampu mengedepankan Islam ini dari segi teknologinya. Ya, hari ini alhamdulillah banyak TV-TV media-media. Ya, salah satunya kita MGI TV, alhamdulillah hari ini bisa diterima oleh masyarakat, bisa didengar oleh masyarakat. Nah, maka ya kita apresiasi teman-teman kita yang berkiprah hari ini ya di media, masya Allah, insya Allah pahalanya luar biasa besar. Ya, pahalanya luar biasa. Nah, maka di sini di poin 14 setelah mu'alif menjelaskan dari poin 1 sampai 13 berkaitan dengan pintu-pintu kebaikan, maka di poin 14 jangan pernah menyepelekan. Kalau seandainya ada seorang yang bisa membukakan pintu kebaikan dari jalur ini, maka kita harus hargai. Karena setiap manusia kemampuannya berbeda-beda dalam melakukan kebaikan dan membukakan pintu kebaikan. Mungkin Kak Ihsan hari ini bisa membukakan pintu kebaikan dengan cara apa? Tadi dari segi teknologi, saya mungkin kurang mampu Kak Ihsan, terus terang. Tapi saya mampu untuk sedikit tidaknya menyampaikan ilmu yang saya pelajari. Nah, seperti itu ya. Jadi para pemirsa, mari kita sama-sama bahu-membahu saling mengokohkan di antara kita dengan kemampuan kita, dengan amal soleh kita, ya kita mampu untuk membukakan pintu kebaikan. Nah, barakallahu fikum. Ya, mungkin 2 poin ini bisa menambah motivasi untuk kita semua, untuk kita mampu membukakan pintu kebaikan untuk saudara kita. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.